Acara ini diselenggarakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan segala limpahan rahmat, taufik, hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa istiqomah di dalam melakukan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita lakukan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, jadi jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, jadi jalan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semua, hidup dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Adalah merupakan waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena di 10 terakhir bulan Ramadan itu ada salah satu di antara malamnya yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita yang kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar, yakni malam yang penuh dengan kemuliaan. Yang para ulama menyampaikan, siapa yang beribadah pada saat malam Lailatul Qadar, maka khairul alfi sahrin, ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu juga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, man qoma lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan malam hari pada saat Lailatul Qadar. Rasulullah tidak menyebutkan man sholat, barang siapa yang sholat, tapi Rasulullah lebih menggunakan istilah yang lebih umum. Barang siapa yang menghidupkan malam hari pada saat Lailatul Qadar dengan berbagai macam amal ibadah kepada Allah, dengan melaksanakan sholat tarawih, dengan melaksanakan tilawah Al-Quran, dengan memberikan sedekah, imanan wahtisaban, semuanya itu dilakukan karena keimanannya kepada Allah, wahtisaban, dan hanya ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Apa kata Nabi? Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, begitu besar kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan di 10 terakhir adalah salah satu malam yang ketika ibadah itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan ada peluang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kita kejar, dan inilah yang kita harapkan, betapa kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, karena kita berharap kita bisa mendapatkan kemuliaan kita bisa diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Kata Nabi, bu'dan aibain dun, jauh daripada rahmat Allah. Siapa? Liman adraka Ramadan fala yughfarla. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh karenanya, pemirsa, Syekh Malibari dalam kitab Fathul Mu'in ada 3 amalan yang kita bisa lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Apa saja? Yang pertama adalah dengan kita banyak sedekah, kita banyak berbuat baik kepada tetangga kita, memenuhi kebutuhan keluarga kita di rumah. Masya Allah, yang kita tahu bahwa membahagiakan orang lain bersedekah itu adalah merupakan amalan yang utama setelah amalan fardu, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna hadal a'mali ilallah ba'dal farozisi ihtalu
sururi ala muslim. Artinya sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah amalan fardu adalah membahagiakan muslim yang lainnya. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memperbanyak tilawah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya di akhirat kelak. Dan Masya Allah, syafaat yang diberikan Al-Quran berbeda dengan syafaat-syafaat yang lain. Syafaat Al-Quran bisa menjaga seseorang daripada merasakan siksa api neraka jahanam. Yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah dengan cara kita melaksanakan iktikaf sebagaimana yang sudah dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya di 10 terakhir Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan iktikaf sebagaimana yang disampaikan oleh Bunda Aisyah, bahwa Rasulullah SAW di 10 terakhir bulan Ramadan adalah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak keluarganya untuk bisa sama-sama ikut beribadah kepada Allah dengan melaksanakan iktikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan sehingga kita bisa mendapatkan malam kemuliaan yaitu Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala ampuni kita semua dari setiap dosa dan kemaksiatan. Acara ini diselenggarakan oleh